Ada kaitannya, atau misalnya saya juga lulus dari arsitek atau sipil, tidak ada sama sekali. Jadi untuk itu tidak ada. Hanya saja akademis yang saya berhasil lulus itu adalah D3 perhotelan. Jadi latar belakang edukasi saya adalah D3 perhotelan. Sebenarnya alasannya sih kenapa saya ngambil perhotelan gitu kan, karena saya juga dari satu SMA yang lumayan bagus, dalam arti sampai sekarang juga masih bagus. Jadi kalau air panas segala macam masih mau sampai nomor 2 ya. Tapi jadi dulu sebenarnya saya pengen kalau jadi arsitek jadi dokter, hanya karena saya dibesarkan oleh ibu angkat yang single mother ya, jadi dia sendiri, maka saya sudah meninggal dalam manusia. Jadi saya pengen bikin dokter, jadi ngambillah D3 perhotelan, yang mana saat itu pasar juga sedang mencari, dan saya juga senang dengan ide tentang bekerja dalam hal pelayanan ya, service gitu. Karena setelah lulus itu udah lama banget ya saya lulus ya. Setelah lulus tuh memang saya langsung kerja sih di hotel, di restoran. Itu kira-kira selama 10 tahun. Sebelum saya meneruskan kerja saya di Eropa selama 6 tahun. Tetapi di dalam proses itu juga sebenarnya seperti kalau mungkin Anda juga akan bertanya soal feng shui-nya tuh gimana gitu ya kan. Dari awalnya tuh saya kenalnya tuh justru dari ibu saya, ibu angkat ini ya. Itu dulu dari sejak kecil, tapi dulunya saya menolak ide tersebut mentah-mentah. Jadi kalau misalnya kita bicara-bicara, sudahlah mama taunya apa sih gitu ya kan. Itu tapi karena perjalanan waktu dan dari hasil pengamatan yang sudah disampaikan oleh ibunda, kemudian yang saya sendiri lihat sendiri ternyata betul gitu ya. Jadi ya ada ketertarikan sedikit gitu ya. Nah kemudian ya saya jadi belajar feng shui. Awalnya juga pelan sekali karena dari sama sekali menolak mentah-mentah ide tersebut, feng shui dan lain-lain sebenarnya dengan teman-temannya itu ya. Sampai satu saat saya tuh mau cari satu buku, pengen baca aja gitu ya, kayak baca ya. Saya sukanya hobi yang baca. Apa namanya, ke satu toko buku di mana bukunya nggak banyak, tapi bukunya bagus-bagus. Nah, saya juga senang dengan buku yang foto-fotonya bagus, layoutnya bagus gitu ya. Akhirnya saya beli juga buku ini nih tentang feng shui. Itu simple sekali bukunya, tapi isinya sangat logis. Nah setelah itu saya belajar lagi otodidak, belajar feng shui dari buku-buku, dari apa namanya pengalaman orang lain juga gitu ya. Itu mulai tahun 96 dan saya mulai praktek sendiri, maksudnya ke kalangan sendiri itu dari tahun 98. Jadi kira-kira kalau misalnya akademis D3 perhotelan sampai sekarang masih begitu, belum sampai ke SS-nya. Tapi saya mengejarnya lebih banyak ke arah pendalaman ilmu metafisika Tionghoa ini ya. Oke, kalau tadi saya katakan awalnya memang otodidak, kemudian saya tentunya harus belajar lagi, mendalami lagi, karena biasanya kalau dari data itu kan sama kayak ngumpulin data ya, kita belajar dari A, B, C gitu, source-nya berbeda-beda, penulisnya juga berbeda. Kadang-kadang kita perlu untuk mengatur di dalam file benak kita itu tuh sebenarnya bagaimana sebenarnya benar untuk belajar ini. Nah, karena itulah saya harus pergi ke belajar, berguru ke master-masternya feng shui. Saya pelajari dalam ilmu metafisika Tionghoa tidak hanya feng shui, tetapi juga macam wajah atau mianxian, kemudian juga Panzi. Nah, ini tentang tanggal lahir ya. Ketiganya ini tidak dari satu
dan juga feng shui begitu ya. Karena biasanya memang di dalam ilmu metafisika Tionghoa ini seorang master itu dia biasanya menguasai paling tidak 2 macam ya. Sedangkan feng shui sendiri pun itu juga macam-macam jenisnya itu dalam arti aplikasi itu berbeda-beda. Nah kalau misalnya saya bagikan di majalah IDEA sampai sejauh ini adalah yang 2 metode yang saya bisa, yaitu adalah pacai atau 8 rumah asagraha ya. Yang kedua itu adalah facing feng shui atau bintang terbang. Tapi ini sedikit saya bagikan yang facing feng shui karena lebih minimal. Kalau yang pacai atau asagraha itu sangat ya dalam arti secara konsep dan juga secara aplikasi ya sebenarnya itu mudah gitu, dan aman ya, karena itu mudah juga untuk dibagikan buat pengetahuan awam. Tapi kalau facing feng shui harus betul-betul duduk, kalau mau mengerti gitu metode yang ini itu harus duduk belajar benar-benar ngitungnya gimana caranya, awalnya dari mana gitu. Jadi itulah proses belajar feng shui buat saya nggak seperti kalau misalnya kita masuk dalam kursus ya dari level 1, 2, 3, 4 sampai ini kemudian dalam waktu sekian selesai gitu, udah berarti udah mastery. Feng shui nggak seperti itu. Dalam arti untuk masterinya biar bagaimanapun Anda harus mengaplikasikan. Karena kalau dari segi konsep dan juga dari segi teori, nah itu kayak kursus, gampang. Mungkin bisa disepadankan dengan belajar bahasa ya, belajar bahasa yang baru. Anda kalau belajar bahasa secara konsep dan juga teorinya ngerti kalau di atas kertas tuh ya, karena kan nggak mesti ngomong, nggak usah praktek gitu, itu bisa bagus 100, tapi begitu ngomong kan beda lagi ya. Itu sama saja dengan feng shui juga, levelnya sama aja, ada beginner juga, ada intermediate, ada advanced gitu ya, ada mastery juga. Tetapi biar bagaimanapun di antara kelas-kelas itu pun harus kita praktekkan ya. Jadi untuk mendapatkan ilmu ini juga agak sulit sebenarnya, karena sulitnya tuh bukan untuk mencari masternya. Master tuh banyak sekali di dunia ini, master yang hebat-hebat tuh banyak sekali. Tapi yang lebih sulitnya lagi sebenarnya biaya juga, karena untuk belajar sama mereka ini butuh biaya yang sangat signifikan, sangat signifikan. Feng shui itu seperti apa? Feng adalah angin dan shui adalah air. Sangat simpel ya sebenarnya. Tapi ini apa sih? Simpelnya kalau kita mau mengerti feng shui adalah satu ilmu yang mendayagunakan energi, sebenarnya sebutan canggihnya kan qi katanya ya, atau mendayagunakan energi dari alam lingkungan sekitar ya, untuk supaya bisa masuk dulu ke dalam satu bangunan. Nah bangunannya bisa rumah, bisa kantor, bisa macam-macam bangunan tempat tinggal ya. Setelah masuk baru kita atur supaya penyebaran energi tersebut itu baik, sehingga penghuninya itu bisa menyerap istilahnya. Nah karena sudah menyerap qi atau energi yang bagus, energinya sendiri, energi manusianya sendiri atau penghuninya ini akan terstimulasi untuk melakukan hal-hal yang produktif. Nah jadi feng shui lebih banyak soal sekitar, lingkungan sekitar, tata kota termasuk sebenarnya ya. Kemudian yang kedua adalah bangunannya. Ketiga ada penghuninya, dan keempat adalah waktunya. Tetapi yang mungkin untuk awam perlu ingat adalah feng shui itu adalah ilmu yang lebih berkenaan pertama kedua hal ini, lingkungan dan juga bangunan. Jadi yang namanya shio, misalnya pengetahuan tentang shio ya, hitungan shio gitu. Nah, misalnya ada sihnya apa? Naga misalnya, oke. Naga di tahun ular itu seperti apa, itu kan ada kan? Nah itu bukan feng shui. Oke? Itu kalau pengetahuan seperti itu ada lagi nama ilmunya ya, itu bisa Zhuwei Toushu, bisa juga Pazi ya, itu lain. Nah feng shui itu kita lebih ke arah bangunan
ya dengan alam lingkungan. Hong Shui itu hanya dialek. Jadi Feng Shui itu adalah Mandarinnya atau standarnya ya. Feng Shui, kalau Anda bilang Feng Shui, semua orang mengerti kalau yang menggunakan bahasa Mandarin ataupun dialek Mandarin yang lainnya. Nah, kalau Hong Shui itu adalah dialek sama satu bahasa Cina. Ada juga orang yang bilang Feng Shui, sama aja tulisnya, sama aja artinya juga sama, hanya penyebutan yang berbeda. Ya, itu berdasarkan dialek, kayak ya orang Sunda sama orang Jawa sama orang Batak gitu ya kan, benarnya sama, sebutannya beda gitu. Itu saja. Oke. Saya lanjutkan lagi yang soal Feng Shui ini. Nah, banyak kan awam itu menjadi salah kaprah gitu ya dengan Feng Shui di dunia itu. Wah, Feng Shui itu berarti bisa termasuk yang membaca tanggal lahir. Nah, itu ilmunya lain lagi ya kan. Show itu ilmunya lain lagi. Kemudian soal baca wajah itu ilmunya lain lagi, bukan Feng Shui ya. Feng Shui lebih banyak memang ke arah bangunan dan juga lingkungan. Itu yang paling pertama. Yang lainnya nanti masih ya variasi Feng Shui sendiri di dalam aplikasinya masih ada yang lain, yaitu si penghuninya. Jadi penghuni itu bukan nomor satu kalau untuk Feng Shui. Yang pertama adalah, yang penting adalah rumah. Jadi begini, rumah yang bagus energinya, siapapun yang tinggal di situ lumayan akan lebih, karena kan yang tinggal kan bisa ibu, bapak, dua anak. Ini kan masing-masing energinya juga berbeda-beda, ya kan? Nggak bisa dianggap cuma satu orang saja yang tinggal di dalam rumah itu, tapi bisa bermacam. Jadi yang penting adalah Feng Shui sebenarnya adalah rumahnya itu energi dibagusin dulu. Jadi orangnya yang masuk nanti baru diatur sesuai dengan masing-masing pribadinya. Jadi Feng Shui bangunan utama, bukan orangnya. Jelas? Kalau yang ilmu lain misalnya seperti Panzi atau Shui Dosu, itu adalah sangat pribadi karena soal tanggal lahir. Nah, tanggal lahir berarti orang-orangnya itu. Jadi jangan dicampur aduk. Memang ada satu metode Feng Shui yang menggunakan Xiao Tao ya, untuk melakukan pengaturan Feng Shui-nya. Itu juga sah-sah saja, itu namanya juga metode yang lain ya. Jadi di Feng Shui dengan metode yang lain. Sejauh ini yang saya rasakan dari talkshow saya, yang maksudnya sangat saya berhubungan dengan publik, bukan yang one-on-one ya, tapi dengan publik. Rasanya tergantung bagaimana cara si pakar Feng Shui itu juga menyampaikan ilmunya ini gitu ya. Karena kalau kita bisa di Indonesia, bukan masyarakat dunia secara umum. Karena kalau masyarakat dunia itu sekarang tuh ya yang berkembang itu di Rusia Feng Shui. Mengapa? Karena mereka yang duitnya tuh tebal, itu kan mereka lagi tinggi kan ininya apa, nilai rubel tuh tinggi. Mereka yang sanggup belajar sama masa-masa itu. Ya, orang-orang kita agak sulit kalau kantongnya itu yang nabungnya tuh masih bertahun-tahun hanya untuk belajar saja gitu ya. Mahal soalnya. Nah, jadi kalau secara mendunia yang kita lihat yang global itu Feng Shui banyak diterima sih, sudah diterima di banyak negara, dan banyak kan justru di negara-negara yang maju. Misalnya Jerman itu dan terima Feng Shui banget ya, Rusia kita udah tahu. Malah yang negara asal Feng Shui itu enggak, yaitu Cina. Bukan enggak sih, sekarang mereka akan revive lagi, akan mulai lagi ya. Ini karena memang masalah itu kan karena pergolakan politik revolusi kebudayaan Cina di zamannya Dr. Mao Zedong itu. Nah itu kan ideologi tidak boleh yang lain selain komunis. Nah jadi termasuk Feng Shui dan ilmu-ilmu metafisika Tionghoa lainnya itu dibabat habis. Nah karena itu lari ke negara-negara lain. Di Kanada saya lihat juga banyak sekali yang menggunakan ini ya. Kalau di Asia ya kita udah tahu, kalau misalnya Hong Kong tuh udah terbuat dari Feng Shui deh, gitu ya kan. Singapura juga, Taiwan juga ya. Nah Indonesia bagaimana? Indonesia itu tarafnya dari yang saya tahu dari talkshow, kembali lagi soal hubungan saya dengan publik ini, yang saya lihat memang ada yang nerima banget apa aja yang diomongin. Karena apa? Mungkin latar belakangnya juga dia percaya dengan segala macam ilmu-ilmu metafisika ya. Kedua, yang
sangat anti, dalam arti skeptis yang namanya feng shui itu apa gitu ya, jadi ini masih klinik atau mistis. Kemudian yang ketiga yang ya oke lah buat tahu-tahu aja ya, untuk pengetahuan secara umum. Kalau buat saya pribadi ya terserah mereka mau menggunakannya sebagai apa, tetapi yang saya tahu karena saya juga berasal dari latar belakang di mana saya itu sangat anti feng shui dan kawan-kawannya ini. Sekarang malah jadi apa namanya praktisinya gitu kan ya. Wah ini kan beda banget. Jadi saya mengerti itu karena saya pikir dalam penjabaran saya tentang feng shui memang banyak sekali kaum agamais yang datang juga, banyak gitu ya, banyak yang datang dan mereka mau belajar juga. Dan memang karena sebenarnya pada dasarnya feng shui tidak ada hubungannya dengan mistis, tidak ada hubungannya dengan klinik. Anda kalau mau belajar feng shui ya belajar kayak di sekolah, kayak di kursus gitu. Anda nggak perlu nyalain kemenyan gitu terus gitu masih meditasi, tidak perlu. Yang diperlukan ya hanya apa yang Anda perlukan juga untuk belajar seperti di sekolah. Jadi nalar dan juga logika dan juga bobot otak yang cukup sehat lah untuk belajar. Itu saja. Ya, jadi saya pikir masyarakat Indonesia pelan-pelan sih. Nah, mungkin begini. Kalau masyarakat kita awalnya jadi memang kita juga ada satu revival gitu ya, di mana dimulai tahun kalau nggak salah 2000-an itu media sudah membuka diri terhadap adanya ilmu-ilmu metafisika yang lain. Jadi masuklah pakar-pakar ini. Nah kadang-kadang dari pakar satu ke pakar yang lain mereka membawa metodenya berbeda-beda. Ya cara pembawaannya pun beda-beda. Karena itu masih ada juga yang jarak antara pemirsanya dengan si pakar ini, dalam arti apa? Oh yang saya lebih milih yang dia karena dia lebih logis. Saya lebih memilih dia karena dia tuh lebih sakti dalam tanda kutip. Ya, saya milih dia karena dia lebih ngeramal. Ada juga kan seperti itu. Itu kan konsep dari masyarakatnya. Tetapi itu juga asalnya dari sumbernya tuh bagaimana cara membawanya gitu ya kan. Kalau misalnya tampaknya kayak dukun ya orang mikirnya jadi klinik ya kan. Kalau misalnya orangnya mungkin ya berpakaian biasa, ya memang ini adalah pengetahuan gitu kan. Jadi tergantung dari sumbernya, narasumbernya ini bawainnya seperti apa, membawakannya seperti apa, dan juga persepsi masyarakat kita. Semakin hari sih kalau dari publik yang saya tahu sih mereka makin welcome, ya semakin ya menerima ide feng shui ini. Dan kalau dilihat dari klien-klien saya pun juga tidak melulu dari ras Tionghoa, itu tidak gitu. Banyak juga dari yang sekarang sudah tidak ada perbedaan juga antara pribumi dan non pribumi. Jadi maksudnya ya banyak dari